Program makan bergizi gratis terus menuai sorotan. Bahkan masa menuntut agar program ini dihentikan karena syarat dengan pemborosan. Apa sebenarnya yang menjadi pemborosan dari program MBG ini sehingga masa menuntut untuk dihentikan? Paling tidak, kalau kita cermati, ada dua pemborosan yang memang selama ini terjadi dalam proses kegiatan MBG. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai pemborosan struktural. Terjadi karena program ini diberikan secara masif tanpa kriteria yang jelas, sehingga fenomena inclusion error akan terjadi. Yang kedua, bahwa program MBG juga ini secara struktural itu terjadi potensi pemborosan karena faktor pembentukan dapur yang terus meningkat setiap saat, sehingga terjadi 7.000 dapur sebenarnya yang belum layak untuk dibangun tapi sudah terjadi, dan ini memungkinkan terjadi pemborosan karena ada insentif yang harus diberikan oleh pemerintah untuk setiap satu dapur sebesar 6 juta, sehingga potensi kerugian setiap bulan diperhitungkan sekitar 1 triliun. Yang ketiga, secara struktural juga potensi kebocoran terjadi karena praktik markup yang dilakukan oleh petinggi MBG untuk mendapatkan harga beli yang lebih tinggi daripada harga pasar. Yang kedua, selain pemborosan struktural, dalam program MBG juga itu ada fenomena pemborosan ketika sisa makanan itu tidak dikonsumsi oleh penerimanya. Dalam hitungannya ada sekitar 30% makanan yang setiap hari itu terbuang percuma, dan ini menjadi bagian dari pemborosan program MBG ini. Nah, dari tiga jenis pemborosan itu, maka tentu pemerintah, kalau ini akan terus dilanjutkan, tentu harus pembenahan. Direkomendasikan bahwa program ini paling tidak untuk 3 bulan ke depan bisa dihentikan, dan mungkin dari Badan Pemeriksa Keuangan bisa melakukan audit investigasi, audit dengan tujuan tertentu sehingga bisa diperoleh apa saja yang menjadi titik-titik kebocoran dari program ini, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi, sehingga harapan kita program ini, program yang sangat mulia ini bisa terus berjalan di masa yang akan datang setelah dilakukan audit yang mendalam oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tanpa ada audit itu, maka kita tidak yakin bahwa program ini benar-benar sebagai program yang bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.